我了。竟有如此惊人的魂环对六黑与红龙神。Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Solen 2 episode 133 ya guys ya. Tapi sebelum itu, kita rekap sedikit aja episode sebelumnya. Demi menemukan informasi keberadaan Tangya, Yu Hao secara nekat melakukan aksi penyelidikan di kota Tiando yang saat ini telah dikuasai oleh kerajaan Rio. Meskipun setiap tindakan yang dilakukan Yu Hao sempat berjalan mulus, bahkan mampu menghabisi satu dolo tipe spiritual dan melukai seorang Feng Hao dolo, namun ketika dia baru saja berhasil menyandra salah satu master jahat untuk mendapatkan informasi lebih detail, Yu Hao tiba-tiba saja dikejutkan dengan kemunculan Kaisar Naga Dolo Long Xiaoyao, sehingga terjadilah perdebatan cukup intens di antara mereka berdua. Bahkan Long Xiaoyao menegaskan akan melakukan apapun demi melindungi Ye Sisui, termasuk jika harus membunuh Huo Yu Hao. Terus gimana sih keseruan dan kelanjutan alur ceritanya? Penasaran ya kan? Jadi langsung aja simetriskan posisi rebahan. Inilah waktunya kita baku hantam. Beberapa bulan sebelumnya di markas utama Sekte Roh Suci, setelah sebelumnya sempat melakukan duel melawan Ditian, Ye Sisui terlihat mengalami cedera internal cukup parah. Bahkan di saat Long Xiaoyao menunjukkan diri dan terlihat khawatir dengan kondisinya, Ye Sisui justru mengabaikannya, serta meminta para bawahannya untuk menyiapkan para korban demi memulihkan kondisinya. Fakta seperti ini jelas semakin membuat Long Xiaoyao penasaran siapa orang yang berani menyakiti Ye Sisui. Namun Ye Sisui tetap saja tidak memperdulikannya dan langsung menyerap jiwa manusia tidak berdosa. Merasa jiwa manusia biasa yang dia serap masihlah belum cukup, Ye Sisui secara nekat juga menyerap jiwa beberapa anggotanya, sehingga benar-benar bisa memulihkan seluruh kondisi dan cedera internalnya. Menyadari Mu'an telah koit dan tidak ada lagi limit dolo di benua ini selain mereka berdua, membuat Long Xiaoyao penasaran sebenarnya siapa orang yang bisa melukainya. Di saat Ye Sisui menegaskan orang tersebut adalah murid Mu'an, seketika membuat Long Xiaoyao terkejut bukan main dan teringat dengan Yu Hao. Tapi menurutnya, kekuatan Yu Hao mungkin hanya di level Sagero, jadi bagaimana mungkin bisa melukainya? Sambil menegaskan Yu Hao memang tidak memiliki kekuatan untuk menantangnya, Ye Sisui kembali teringat di saat Yu Hao mendapatkan kekuatan Ditian alias Dewa Binatang Roh untuk berduel melawannya. Hal itulah yang membuatnya bisa mendapatkan cedera. Ketika Long Xiaoyao terkejut mendengarkan cerita barusan, Ye Sisui lantas berambisi untuk menyingkirkan Huo Yu Hao. Pasalnya anak tersebut bisa menjadi ancaman Sekte Roh Suci di masa depan. Di saat Long Xiaoyao menolaknya dan beranggapan sahabatnya alias Mu'an sudah koit dan untuk apa membunuh muridnya, bahkan semua kesalahan di masa lalu diakibatkan oleh dirinya, Ye Sisui tiba-tiba terlihat emosi. Selain menegaskan Long Xiaoyao harus membayar hutang di masa lalu, Ye Sisui juga mengatakan hanya memiliki Long Xiaoyao di sisinya. Bahkan setelah mereka berdua memenuhi keinginan Zhong Laogui alias pemimpin Sekte Roh Suci sebelumnya, Ye Sisui berjanji mereka berdua pastilah akan meninggalkan Sekte Roh Suci dan hidup bahagia bersama. Tidak berselang lama, wakil ketua Sekte Roh Suci alias Feng Ling terlihat mendatangi mereka, serta memberikan kabar kalau gadis suci Ponik Api telah berhasil menembus level 90. Dengan perasaan senang serta berniat untuk mencarikan cincin roh ke-9 untuk Ma Xiaotao,
Ye Sisui juga ingin melihat secara pribadi bagaimana perkembangan ponik api cat di tubuh Ma Xiaotao. 是时候做个了断了。修炼到何种地步了？ Di saat Long Xiaoyao mengingat kejadian sebelumnya, Yu Hao sendiri menyadari Long Xiaoyao memiliki beban di hatinya, sehingga kemungkinan dia memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Terlebih lagi dia masih memiliki liontin skala terbalik Dewa Binatang Roh. Tapi tiba-tiba saja sambil menekan kekuatan liontin skala terbalik serta sementara waktu memutuskan ikatan Yu Hao dengan Ditian, Long Xiaoyao menegaskan, Ditian merupakan seorang raja naga hitam mata merah, memiliki entitas yang sama dengan roh pelindung naga kegelapan miliknya, sehingga Long Xiaoyao memiliki banyak cara untuk sementara waktu menjauhkan ikatan Ditian. Di saat Yu Hao mencoba memprovokasi dan mengatakan hanya melawan seorang Sagero, tapi Long Xiaoyao sangatlah berhati-hati, Long Xiaoyao menegaskan dia sudah mendengar semua dari Ye Sisui, sehingga tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Bahkan merasakan keberadaan seorang gadis tidak jauh dari lokasinya, Long Xiaoyao memintanya untuk menunjukkan diri dan ternyata... 你怎么会在这里？ Di saat Yu Hao terkejut dengan kemunculan Tang Wutong, Long Xiaoyao tidaklah memperdulikan perdebatan mereka, serta berniat membawa mereka meninggalkan tempat ini dan mencari tempat lain untuk baku hantam. 我会保护好你的。我答应了贝贝大师兄，要带你回去。发现黑暗圣龙之后， Hanya dalam sekejap mata dan mengandalkan kekuatan spasial, Long Xiaoyao membawa Yu Hao dan Tang Wutong berteleportasi sejauh 1000 mil dari kota Tiando, sehingga menandakan betapa hebatnya seorang limit dolo. Tapi meskipun terkejut, namun baik Tang Wutong dan Yu Hao tidaklah menunjukkan sikap gentar sedikit pun, serta menegaskan Long Xiaoyao hanyalah hidup beberapa tahun lebih tua dari mereka. Jika berasal dari generasi yang sama, maka Long Xiaoyao bukan tandingan mereka berdua. Sambil membenarkan ucapan barusan, serta menyadari Yu Hao dan Tang Wutong merupakan generasi paling jenius di era saat ini, Long Xiaoyao tiba-tiba teringat dengan masa muda 200 tahun yang lalu. Sementara Yu Hao justru penasaran, jika Long Xiaoyao berniat untuk membunuhnya, kenapa dia membawanya ke tempat ini dan bukan di kota Tiando? Namun belum mendapatkan jawaban, Long Xiaoyao meminta mereka untuk menyerang bersama-sama dan ingin melihat seberapa hebat generasi saat ini. Mati di sebuah pertempuran bukan akhir buruk, tetapi bisa dianggap sebagai kemuliaan. 也算死得其所，没有任何逃走的可能。 Tidak lagi menandiri menghadapi seorang limit dolo, King Hu Yu Hao tanpa basa-basi langsung melepaskan bentuk sejati mata rohnya. 修罗之瞳。 Melihat kombinasi cincin roh Yu Hao dan terdapat warna emas mawar yang belum pernah dia lihat seumur hidupnya, jelas membuat Long Xiaoyao terkejut. Bahkan dia mampu merasakan cincin roh spiritual tersebut memiliki aura mengancam dan tiba-tiba... Sambil menghindari setiap serangan Yu Hao, Long Xiaoyao mampu merasakan kekuatan spiritual Yu Hao sudah setingkat dengan seorang Feng Hao Dolo, bahkan jauh lebih kuat dari Feng Hao Dolo biasa. Tepat di saat Tang Wutong mengambil alih pertarungan menghadapi Long Xiaoyao dan memberikan waktu kepada Yu Hao, Yu Hao sendiri tidak mengumpulkan kekuatan Necromancer. Bahkan dengan tebasan pedang Necromancer, Yu Hao mampu membelah ruang spasial dan membuka dimensi kematian. Tepat ketika Tang Wutong melepaskan serangan tombak ilahi naga emas, Yu Hao sendiri tidaklah tinggal diam. Dia juga menggunakan serangan mental dan kombinasi mata takdir. Meskipun Long Xiaoyao sempat terkejut dengan kombinasi serangan Yu Hao dan Tang Wutong, namun sayangnya hal tersebut belum cukup untuk melawannya. Bahkan dengan menggunakan kekuatan spasial, Long Xiaoyao mampu dengan mudah menyerap kekuatan serangan yang sebelumnya tertuju ke arahnya. Bahkan tanpa jeda, dia juga melepaskan teknik bayangan naga langit kegelapan.
Sesuai dengan janjinya untuk melindungi Tang Wutong, Yu Hao tanpa basa-basi melepaskan kombinasi mata takdir, mata spiritual dan kekuatan necromancer untuk memblokir serangan Long Xiaoyao. Bahkan dalam bentrokan luar biasa Edun di luar Nurul, Long Xiaoyao tiba-tiba merasakan firasat berbahaya, sehingga tanpa ragu melepaskan sebagian kekuatan spiritual terbesarnya untuk memblokirnya. Sambil melarikan diri, Yu Hao teringat telah menggunakan fluktuasi dan kekuatan takdir untuk melemahkan kekuatan fisik dan kekuatan spiritual Long Xiaoyao, kemudian melepaskan serangan terkuat dari teknik mata asyuranya. Di saat Long Xiaoyao mencoba menggunakan kekuatan spiritual, Yu Hao memanfaatkan tulang roh teleportasi untuk secara nekat memblokir serangan tersebut. Terlebih lagi, dia memiliki tulang tengkorak takdir yang membuatnya kebal terhadap 3 serangan dalam satu hari, sehingga kemampuan mata spiritualnya bisa mengenai tubuh Long Xiaoyao. Bahkan dengan kombinasi mata takdir, serangan spiritualnya tetap akan berdampak kepada seorang limit Doulo, serta memberikannya waktu untuk membawa Tang Wutong memasuki gerbang dimensi kematian yang telah dia siapkan sebelumnya. Sayangnya, meski rencana berjalan sesuai harapan, namun Long Xiaoyao bisa pulih dengan cepat dan mengejarnya, sehingga Yu Hao secara nekat melemparkan Tang Wutong ke dalam dimensi kematian dan memblokir Long Xiaoyao. Meskipun Yu Hao terluka parah pasca bentrokan sebelumnya, namun Long Xiaoyao mengakui Yu Hao jauh lebih berbakat daripada dirinya ketika masih muda. Di saat Yu Hao beranggapan tetap saja akan berakhir di tempat ini, Tang Wutong tiba-tiba saja menunjukkan diri. Dia tidaklah ingin meninggalkan Yu Hao begitu saja. Hal ini dia lakukan untuk membalas budi Yu Hao yang telah berulang kali menyelamatkan hidupnya. Menyadari Yu Hao telah menghabiskan banyak kekuatan roh, Tang Wutong lantas memintanya untuk memulihkan kondisinya, sementara dirinya memiliki cara untuk mengulur waktu menghadapi Long Xiaoyao. 该我了。竟有如此惊人的魂环被六黑一红，龙神。 Nah guys, seperti itulah pembahasan alur cerita Donghua Shonen 2 episode 133-nya. Ya, meskipun ada beberapa adegan yang tidak sesuai dengan versi novelnya, tapi untuk keseluruhan alur ceritanya tetap sama ya guys ya. Dan buat teman-teman yang masih penasaran sama kelanjutan alur ceritanya alias spoiler Shonen 2 episode 134, kalian bisa cek daftar playlist spoiler novel 2 ya guys ya. Di sana udah Mimin buatkan sampai habis alias mendekati tamat. Dan yang nanyain spoiler Rinnegan Immortal, kita bahas mulai hari Selasa depan bareng sama spoiler BTTH ya guys ya. Oke lah, makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frengsi Ketua Sekte undur diri dulu. See you and bye. Bye. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look